Bupati tidak mau meng-SK-kan sekretariat hasil usulan PPK melalui Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tersebut. Karena Bupati menganggap bahwa itu kewenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat MAG sekalian, kita berjumpa lagi di Petitum Channel. Nah, nama Petitum ini sengaja kami jadikan sebuah nama di channel ini karena berdasarkan pengalaman kita di pengadilan ya, bahwa harapan dari seorang yang mencari keadilan itu adalah melalui sebuah petitum yang diuntungkan tentunya. Nah, pertanyaannya apakah petitum itu juga sudah dirasa puas oleh kita dan atau orang yang berlawanan dalam sebuah sengketa? Tentu juga tidak. Nah, berangkat dari sanalah maka itu kami angkat nama petitum dalam channel ini, menggambarkan bahwa petitum di sini juga adalah merupakan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan analisis ya, yang menurut kemampuan kita, di mana itu belum tentu benar. Nah, karena benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain tentu ya. Nah, jadi pada hari ini kami hadir ya bersama sahabat MAG terkait dengan surat Bupati Aceh Timur hambat pemilu dan mengundang konflik. Nah, itu judul sebuah berita. Namun tunggu dulu, berita tersebut ya tidak bertahan lama ya di salah satu media online. Kemudian berita tersebut pun menghilang tiba-tiba. Namun karena sudah menjadi perbincangan di kalangan para politisi, LSM dan kalangan pers sebelum berita tersebut beredar, Petitum Channel terus saja mencoba mengulas dan menganalisis semampu kita ya, ada apa dengan penyelenggaraan pemilu di Aceh Timur ini. Nah, kabar yang berkembang juga Bupati Aceh Timur minta supaya sekretariat panitia pemilihan kecamatan di Aceh Timur ditetapkan ulang. Apakah ini benar atau hanya sekedar isu, dan kalau Bupati melakukannya apakah itu keliru? Tunggu dulu. Ini semua perlu kita analisis ya, kita telaah ya, sebelum kita membuat sebuah keputusan, karena terkait dengan pemilu, di samping diatur oleh undang-undang tentang pemilu, juga ada peraturan KPU yang harus dijalankan. Nah, dalam hal ini saya sudah menghubungi ya, Ketua KIP Aceh Timur melalui kontak seluler, yaitu Bapak Sofyan ya. Dan kami berbicara ya seputaran berita tersebut, dan saya telah mendapatkan sedikit penjelasan dari apa yang selama ini menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Namun dari keterangan tersebut tentu masih perlu diulas ya, apakah benar ada hambatan dan atau akan mengganggu tahapan pemilu. Ketua KIP Aceh Timur ini telah dengan tegas menyatakan tidak ada tahapan yang terganggu. Kita coba terus ulas sampai tuntas, sampai kita bisa membuat sebuah kesimpulan yang terang di dalam petitum. Menariknya, dalam kasus Aceh Timur yang sempat viral di beberapa waktu yang lalu dan sudah menjadi topik pembahasan di kalangan tertentu,
di warung-warung kopi, ya. Kalau di kota-kota besar disebut kafe, ya. Nah, di sini disebut warung kopi, ya, jadi lebih disederhanakan, ya, dan kesannya juga biasa-biasa saja. Nah, pembicaraan rekan-rekan pers, LSM dan tokoh masyarakat yang beredar, ya, Bupati tidak mau meng-SK-kan sekretariat hasil usulan PPK melalui Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tersebut. Karena Bupati menganggap bahwa itu kewenangannya yang harus menetapkan, baru kemudian ditetapkan oleh KPU, ya, atau KIP untuk menjadi sekretariat pada PPK di setiap kecamatan yang ada di Aceh Timur, ya. Nah, disinilah barangkali timbul kesenjangan sehingga menjadi perbincangan karena masa kerja daripada sekretariat itu kan sudah berjalan, dihitung daripada pelantikan, ya, panitia pemilih kecamatan Januari ini sudah lebih kurang 2 bulan, ya. Namun tunggu dulu, ya. Di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, antara lain disebutkan, ya, pembentukan sekretariat PPK itu dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah atau janji PPK sampai dengan paling lambat 7 hari setelah pengambilan sumpah janji PPK. Nah, jadi dari sini barangkali, ya, kita coba terus analisis, ya, kenapa ini bisa terlambat dan apakah memang ada pelanggaran dan atau tidak. Kemudian sekretariat ini juga akan dipimpin oleh seorang sekretaris, ya, dengan 2 orang pelaksana atau staf, ya, administrasi dan teknis. Nah, selanjutnya diatur juga dalam keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 476 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Nah, di sini juga diatur, ya, di mana sekretariat PPK itu dipimpin oleh seorang sekretaris PPK yang berasal dari aparatur sipil negara, yakni ASN, ya, pemerintah daerah setempat, yakni pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur. Nah, selanjutnya sekretaris itu dibantu oleh 2 orang staf sekretaris PPK yang juga berasal dari aparatur sipil negara dan atau, ya, non aparatur sipil negara. Mungkin mulai dari tenaga kontrak barangkali, ya, kontrak atau apapun sebutannya, mungkin dibenarkan dari segi aturan, ya. Jadi melihat ketentuan tersebut di atas, ya, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa jabatan sekretaris PPK itu ditetapkan oleh KPU dan atau KIP berdasarkan keputusan bupati. Jadi tidak dibalik, ya. Tidak dibalik, ditetapkan terlebih dahulu baru diminta keputusan bupati, ya. Sehingga disinilah barangkali mengundang berbagai kritikan di masyarakat dan menganggap bahwa pembentukan atau penetapan yang dilakukan ini oleh KPU, ya, berdasarkan usulan daripada PPK ini mengandung unsur-unsur kepentingan di dalamnya. Nah, karena bupati juga beralasan bahwa dia harus keputusannya terlebih dahulu untuk menetapkan siapa yang menjadi sekretaris, karena mereka berasal dari ASN yang kemampuan atau kinerjanya, tolak ukurnya tentu itu ada pada mereka yang lebih paham, ya, daripada KIP itu sendiri, ya. Jadi disinilah mungkin faktor
terjadinya sedikit permasalahan sehingga terlambat terjadinya penetapan oleh bupati itu sendiri. Kemudian beredar kabar bupati akan meminta 7 orang ya untuk dipilih menjadi sekretariat KIP. Saya kira itu tidak benar ya, dan di sini saya menilai bahwa itu salah saja ya dalam penafsirannya. Hal ini dikarenakan terbitnya surat Bupati nomor 280 garing 1136 tahun 2022 itu perihal aparatur sipil negara atau Hapit Gampung atau perangkat Gampung yang menjadi penyelenggara pemilihan umum, ya, yang mengacu kepada peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 dan keputusan KPU nomor 476. Nah, yang terakhir ini keputusan KPU nomor 476 sebenarnya itu telah dirubah ya menjadi keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum nomor 534 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 sebagaimana dimuat dalam surat Bupati itu. Nah, dari surat tersebutlah kemudian ditambah lagi belum ditetapkannya sekretariat oleh Bupati sehingga muncul beragam berita antara lain surat Bupati Aceh Timur hambat pemilu dan mengundang konflik. Sebenarnya tidak seperti itu ya, tidak sampai seperti itu. Ini hanya masalah teknis saja ya. Jadi artinya bahwa Bupati ya itu masih bisa mengambil atau menetapkan dalam putusannya terhadap sekretariat yang telah ditetapkan ya. Nah, kemudian setelah seiring dengan itu juga ada fakta integritas ya yang dilakukan antara sekretariat. Jadi itu ya. Jadi jangan buru-buru dulu kita katakan bahwa Bupati punya kepentingan, itu tidak ya. Bupati punya kepentingan terhadap jalannya pemilu yang demokratis tentunya. Nah, kemudian muncul lagi pengumuman dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur nomor 301 garing SDM poin 02 ya poin 1 PU garing 1103 garing 2023 tentang lowongan pendaftaran tenaga pendukung panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Nah, pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tahun 2023. Nah, dari sinilah sehingga timbul lagi ya berbagai tanggapan kenapa Sekretariat belum ditetapkan ya lowongan tenaga pendukung panitia pemilih kecamatan dibuat penerimaan yang seharusnya ditetapkan terlebih dahulu Sekretariat PPK baru tenaga pendukung. Lazimnya seperti itu ya. Nah, jadi hal ini saya sudah komunikasikan dengan Ketua KIP yaitu Bapak Sofian ya di Aceh Timur. Nah, dia menyatakan bahwa ini harus dilihat secara berbeda ya. Jadi karena pun itu diatur oleh ketentuan lain ya sebagai tenaga pendukung di Sekretariat PPK ya. Nah, sebenarnya Sekretariat PPK ini merupakan bantuan ya dan fasilitas dari pemerintah daerah untuk menunjang kinerja PPK sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan ya. Setelah mereka ditetapkan oleh KPU, KIP ya dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Nah, bagaimanapun kritikan masyarakat ini juga ya itu harus disikapi, disambut baik ya, karena ini dibentuk untuk mensukseskan pesta rakyat ya, yakni pesta demokrasi untuk memilih kepemimpinan dan keterwakilan masa 5 tahun mendatang ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa
terus bergabung dengan Petitum channel ini. Analisis kita lakukan ya, tentu semampunya saja dan belum tentu benar. Menurut kita juga benar menurut orang lain. Karena masing-masing kita bisa menafsirkan secara berbeda. Ikuti terus Petitum akan menyajikan dan mengulas berita-berita hangat untuk sahabat MAG sekalian. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.